Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, syahrus siyami lawan ma'autan muqarrana wa qawtalu min bayi syukur mu'azzama ya sa'imi ramadana hata syahruhu fihi abahu ayyid walana ya fawzaman fihi aqta'a ilahahu mutaqarriban tajaniban ma'azzama falwaidu dan berikut asli dari di syahri akal kaum syukur ada ini sebuah syahrus siyami lawan alau tamuqarrana bulan Ramadan sungguh kau meninggikan derajatmu dalam keadaan mulia. Artinya Ramadan itu bisa menaikkan derajat dunia menjadi mulia. Walau kami baik syuhuri mu'adzama, dan kau berbagi hari di antara bulan-bulan kau mengagungkan. Artinya paginya kita berpuasa. Ya sa'imi Ramadana syahruhu, wahai orang-orang yang berpuasa Ramadan, inilah bulan kalian. Fihi abahakumul muhaiminu maghnama, di bulan Ramadan inilah diperbolehkan oleh Allah Al-Muhaimin maghnama untuk mendapatkan keuntungan. Yang fawzaman fihi aqta'a ilaha, wahai beruntungnya orang yang di dalam bulan suci Ramadan mentaati Tuhan, mutaqarriban mutajanniban ma'azzama, ia mendekatkan diri kepadanya dan menjauhkan apa yang diharamkan. Falwailu kullal wailil asif ladzi, celaka di atas celaka bagi orang yang durhaka, alladzi fi syahri akalat haraman wa ajrun, orang yang di bulan suci Ramadan memakan yang haram dan berlaku dosa. Memakan yang haram itu maknanya makan siang. Karena di bulan Ramadan sesuatu yang halal pun menjadi haram, kecuali bagi wanita yang menstruasi, nifas, atau musafir dalam perjalanan jauh, maka tidak haram. Nas'alullah al-kariman man mana ayat mimman hafadha ala qulubi siyami Ramadan. Kita memohon kepada Allah yang Maha Murah dan Maha memberi karunia agar kita dijadikan orang-orang yang memelihara ketetapan puasa Ramadan. Wa fa'ala bil firdaus wal jinani wal qusuri wal quril 'ain ihsan, dan kita termasuk yang berbahagia dengan surga Firdaus, surga wal qusur, ya, istana wa quril 'ain, bidadari ihsan, ya, dan kebaikan. Ini ada orang yang menguasai seluruh dan jiwanya dengan nazar. Ketika mendengar nazar, ketika mendengar syair ini, justru dia lebih meresap, dia lebih tertarik, lebih tertawan hatinya untuk melihat sebuah keindahan dan kebesaran. Tapi bagi orang yang tidak sampai pada dimarahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya
pilihannya seperti nasab, seperti prosa, jadi kalimat-kalimat biasa. Bagi orang yang menguasai syair bahasanya, kalimat ini dalam, bagus, indah, ya, menawan. Faslun fi fadlil ashril akhir wa lailatul qadri wal i'tikaf wa ijai lailatul idi wa sadaqatil fitr. Ini sebuah pasal menjelaskan keutamaan 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Ashril akhir, 10 akhir yang terakhir di Ramadan. Walailatul qadri, keutamaannya Lailatul Qadar. Wal i'tikaf, keutamaannya i'tikaf di Ramadan. Wa ihya lailatul Aid, dan menghidupkan 2 malam Aid. Ya, Fitri dan Idul Adha, wa sadaqatul fitri, dan sedekah fitrah. Akhraja Syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengeluarkan hadis oleh 2 imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir syadda miqdara, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, syadda miqdara, beliau mengencangkan sarungnya. Ini sebuah kinayah, orang yang mengencangkan sarungnya itu maknanya menjadi istri. Ya, jadi Nabi 10 akhir Ramadan itu tidak tidur bersama istri. Itu maknanya mengencangkan sarungnya. Istrinya di rumah, Nabi 10 hari tidak keluar dari masjid. Ya, 10 akhir Ramadan itu. Jadi iktikafnya itu 10 malam, 10 hari. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam 10 akhir. Banyak dengan itu. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga. Malam Ramadan itu dibangun, jangan tidur. Bapak sekalian, masih 1 bulan setengah lagi kita niatin dari sekarang, ya, iktikaf, membesarkan malam Lailatul Qadri dengan mencarinya pada malam ganjil, dan yang boleh tarawih itu dengan wa fi riwayatin li Muslimin anha qalat, pada riwayat Imam Muslim dan Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir ma la yajtahidu fil baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan yang tidak bersungguh-sungguh pada selain dari 10 hari Ramadan. Jadi 10 terakhir itu beda, maksudnya beda dengan dari 1 sampai 20, 1 sampai 19 itu lakukannya, tetapi mulai 20 sampai akhir Ramadan itu ia dikandung lebih bersungguh-sungguh. Ini bagus, terus
masjid atau buat program itikaf 10 hari Ramadan terakhir. Jadi malamnya di masjid, di berbuka sahurnya atau sahurnya datang, kemudian dari sekarang kumpulkan dananya sehingga malamnya itikaf. Kalau di sini begini, nanti saya kata wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsul masyral awakhir fi Ramadan bi a'mali ya'mal ma fi baqiyat syahr. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 yang akhir pada bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Apa bedanya? Dikhususkan. Jadi kalau beliau bangun malam, maka dikhususkan di 10 hari yang terakhir. Kalau beliau bersedekah, maka dikhususkan 10 hari yang terakhir. Ya, kalau beliau mau menghatamkan Quran, maka 10 hari itu dikhususkan. Kalau dilihat di masjid-masjid tua, ya, rapat luar datang, kasunan jebol, rumah, angkat, ya, semua itu 24 jam. Ya, Banten bagus kalau kita biasa weekend keluar puncak ganti, keluarganya mana yang akan keluar, ya, mau banget seperti atau kali bidaya mau di rumah jadi bagi ustaz muda yang ustaz yang masih kuat. Nah, Ramadan itu atamin satu kita, atamannya malam takbiran. Nanti kita ketemu, ya, keutamaan malam takbiran. Biasanya kita kalau malam takbiran apa? Merdeka. Selesai puasa 30 hari itu malam takbiran itu merdeka. Jangan pulang dari masjid. Ya, dulu saya termasuk mengamalkan itu sebelum padat seperti sekarang itu. Ramadan itu menghantarkan kita hatamannya malam takbiran. Yang satu yang juga hataman. Itu sebentar subuh, dari salatnya dari istirahat. Kalau pengajian ini kita baca malam takbiran, kira-kira tidak benar. Malam takbiran, malam apa nih? Wa akhrajat Dailami an Anas, mengeluarkan hadis Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala wahaba li ummati lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hadiah kepada umatku itu Lailatul Qadar, hadiah dari Allah. Walam yu'tiha man kana qablahu, belum pernah diberikan Lailatul Qadar orang-orang sebelum mereka, sebelum umatnya Nabi tidak diberikan tentang Lailatul Qadar. Kenapa
Di antaranya itu umur umat Nabi Muhammad itu baiknya Siti Masamain antara 60 dan 70 tuh. Umat terdahulu itu umurnya ada yang segini ya. Panjang 700 anak panjang umur tidak nyampe cepet. Nah, Lailatul Qadar itu nilainya ya 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Berarti kita ngecas umur setiap Ramadan itu 83 tahun. Dicas. Berarti kalau kita umur kita 70 dipotong 15 atau 20, 70, 50 ya 50 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar itu umur kita 50 kali ya 83 tahun, maka umat Nabi Muhammad kita ini umurnya yang terpanjang dan manfaat semua. Itu yang dimaksud dengan walam yu'tiha man kana qablahu. Allah tidak memberikan Lailatul Qadar kepada umat-umat yang sebelumnya. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan. Wa tabarani an Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis Imam At-Tabarani dari Ubadah bin Samit. Iltamisuha fil asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Jadi jelas mau dapat Ramadan, carinya 10 akhir di Ramadan. Fa'innaha minhum fi 21. Maka sesungguhnya Lailatul Qadar itu mikrun pada malam ganjil fi 21 ya pada 21. Jadi artinya mulai fi 21 pada malam 21. Awsalah situasi 23, awsam situasi 25, awsam situasi 27, awtis situasi 29. Cuma 5 hari, 5 malam, cuma 5 malam dalam semua. Atau akhir lailatin, atau pada malam akhir. Nah, malam akhir, malam takbir. Faman qamaha, barang siapa yang bangun pada malam-malam ganjil iman wa ihtisaban, karena iman wa ihtisaban dan hanya mengharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang terkemudian. Allah jaga Lailatul Qadar. Apakah boleh kegiatannya tidak 10 hari tapi kegiatannya 5 malam? Aku 21, 29, 25, 29. Oh, ada istrinya pasti. Jaga, karena memang ada hadis yang menjelaskan. Ada hadis yang khusus dan itu hadisnya sahih bahwa Nabi membuat spesial malam 27.
malam 27 Ramadan. Sehingga di kota Mekah dan Madinah itu malam 27 itu rumah nggak ada yang hidup, semuanya masjid. Jadi malam 27 itu Masjidil Haram itu seperti haji, ludak orang. Ya, saya 2006 alhamdulillah bisa backpacker ya 10 hari terakhir. Bagaimana mereka itu menjaga lalu korban itu luar biasa. Tapi malam 27-nya itu seperti musim haji, waktu korban luar semua. Sepertinya mereka mengatakan ini waktunya untuk kami. Luar biasa. Dan kalau kita berpuasa Ramadan di sana, insya Allah uang kita nggak terpakai. Karena orang itu sepertinya memang Ramadan itu ada anggaran khusus. Kalau kita mau berbuka bersama di masjid itu sudah cukup. Kalau malam kita mau bisa beli sesuatu itu baru kita mau bayar, dia bilang cuma meja gratis, sudah dibayar. Jadi uang kita tidak terpakai. Sepertinya uang rupiah dalam 10 Ramadan. Ya, dan banyak orang yang membayar zakat di 10 akhir Ramadan bersedekah. Sehingga kita tidak tahu siapa yang memberikannya, tapi kita mendapatkan uang. Dan uangnya banyak, bukannya sedikit, besar, hasilnya itu besar. Cuma saya tahu kalau masih boleh sekarang ini dekat kita tanpa izin perangkat. Jadi kita tidurnya di mana aja, di masjid, makannya di mana saja, dan tidur di mana. Wow. Wahua al-wahid dan Lailatul Qadar itu menurut periwayatan Wahid al-Wazilah dari Wazilah, Lailatul Qadri Lailatul Baljatun laha matawala maridatan. Lailatul Qadar, malam Qadar itu Lailatul Baljatun, malam yang berbeda. Laha tidak ada panas, wala baridatan, dan tidak ada dingin. Jadi kalau jatuh Ramadan itu bulan panas, malam itu tidak panas. Kalau jatuh pada musim dingin seperti sekarang ini, tidak dingin malam Lailatul Qadar. Ini orang kalau umroh sekarang ini musim dingin. Sampai Ramadan masih musim dingin. Nah, malam Lailatul Qadar tidak dingin. Cirinya itu wala sahaba fiha, tidak ada awan pada malam Lailatul Qadar. Wala matar, tidak ada hujan. Wala riha, tidak ada angin. Diam, tenang, sejuk. Wala yurmi fiha binajmin, dan tidak ada malaikat yang melempar setan dengan meteor. Itu yang dimaksud dengan kalau kita suka lihat itu ada meteor jatuh. Itu dalam perspektif hadis itu bukan meteor jatuh, kalau jatuh itu lurus.
Kalau meteor itu sangat sakit. Itu memang disakitkan meteor itu kepada setan bangsa jin yang mencuri-curi melihat lembaran ada Lauhul Mahfuz itu yang dibaca itu dia mencuri-curi. Sehingga nanti kalau dia bisa membaca, diberitahukan kepada dukun-dukun paranormal dibisikan tentang berita Lauhul Mahfuz. Sehingga jangan heran kalau ada dukun, kalau ada paranormal itu dia ngerti. Ini begini, ini akan terjadi di mana itu dia ngerti. Nah, mereka itu disambit dengan meteor. Jadi walayuni fiha binajmin, tidak ada yang dilontar setan itu fiha fi lailatul qadri binajmin dengan meteor. Nah, didiamkan. Itu malamnya. Min alamati yaumiha, tanda di waktu siangnya, kalau siang antadlu asyamsu la syu'alan, terbitnya matahari tidak ada sinar yang menyengat. Jadi pagi di harinya itu terang, ada matahari tetapi mataharinya itu blue, syu'anya tidak menyengat. Ulama menjelaskan kenapa dulu, karena di pagi hari malaikat yang turun dari langit bumi itu kembali lagi ke tempatnya, sehingga saking banyaknya malaikat itu kembali ke tempatnya masing-masing menutupi daun sals, ya, sinar matahari itu tertutup sehingga tidak menjadi menyengat. Jangan begini, besok aja kita lihatin dalam jauh. Nah, berarti malam ini tidur kita kalau kita tidur. Besok pagi kita lihat malam ini mau jangan. Kalau yang mau daftar blog 10 hari 10 malam belum pasti dapat, karena nggak mungkin keluar dari 10 malam. Selesai sholat Id, ya, maaf para kadernya waktu istirahat. Saya itu bertahun-tahun itu waktu mendidik anak-anak angkatan pertama sebelum punya pesantren malam itu kata, dan banyak orang yang menilai Ustaz gila ngaji dari dunia, karena pengajian itu menjelang Ramadan itu semua orang ini malah banyak tambah tiap hari malam lebaran orang muda merdeka tak mau gagal dibilangnya stres, tapi angkatan pertama itu semuanya jadi semuanya. Wan Nasai an Aisyah radhiyallahu anha qalat, meriwayatkan Imam An-Nasai dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma'akum fiha. Ya Rasulullah, apa pendapatmu bila aku mendapati malam Lailatul Qadar?
ada doa kecuali semuanya diterima. Kalau kita ditanya sama istri kita dan orang lain, apa yang kita minta pada saat Lailatul Qadar terlihat di depan kita, maka tidak ada yang tidak menulis poinnya itu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Itu pasti masuk poin berapa. Tapi berbeda dengan Sayyidina Aisyah ketika bertanya kepada Rasul, seandainya dia bisa menyaksikan Lailatul Qadar, aku harus minta apa? Kalau Nabi menjawab, kuli, hendaknya kau ucapkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Bapak di bulan Ramadan itu ingetin itu maksud dari Nabi, itu langsung teks itu dari Nabi yang diajarkan kepada istri Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, sesungguhnya Kau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Kau mencintai memaafkan siapapun. Fa'fu anni, ampunilah aku. Tidak disuruh untuk minta panjang umur. Nabi tidak mengajarkan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Enggak. Cuma satu yang diminta, supaya diterima. Ini menunjukkan bahwa dalam bernakna dan Nabi mengajarkan kepada keluarganya, tidak ada yang materialistis dalam hidupnya, itu tidak ada yang berpikir tentang dunia itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita di Ramadan kita membacanya biar ngerti bahwa itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada istri. Wa akhraja Tailani an Aisyah, mengeluarkan hadis Imam At-Tailani dari Sayyidah Aisyah, man ya'takafa Lailatul Qadri, barang siapa yang beriktikaf malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, wa fa'ala ma taqaddama min dhanbi, Allah mengampuni orang itu dosa-dosanya yang telah lalu. Wa Majah wa Baihaqi an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas, al-mu'takifu yang kau bersuruh, orang yang iktikaf itu menyembelih dosa-dosanya, mematikan dosa-dosanya. Jadi orang yang iktikaf itu bukan cuma mendapatkan pengampunan dosa, tetapi dia menyembelihnya. Wa yajri lahu minal ajri ka'ajri amili hasanati kulliha, dan mengalir baginya di antara karunia pahala ka'ajri amili hasanati kulliha, seperti mengalirnya amal-amal kebaikan full keseluruhannya dalam kehidupan iktikaf. Di dalam tafsir Ahkam, Imam As-Sajis menjelaskan apakah iktikaf itu harus di masjid. Di dalam kita
kan itu dijelaskan menurut pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa iktikaf itu hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ada pendapat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan iktikaf itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Ada pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan kullu masjid jami'in, setiap masjid jami' di situ boleh iktikaf. Bagi wanita menurut Abu Bakar Ar-Razi, bagi wanita boleh beriktikaf di masjidiyah. Masjidiyah itu tempat yang sehari-hari di rumahnya itu dijadikan masjid. Kalau kita lihat beberapa hadis Nabi itu diundang makan oleh sahabatnya. Setelah diundang makan, kemudian tuan rumah bilang, ya Rasulullah, inilah rumah kami, di mana masjid musik didirikan. Jadi bayangkan ya, sahabat Nabi itu punya rumah, mau menunjuk mana yang dijadikan masjidnya, minta semua, maka tidak semuanya jadikan masjid, maka itu jadikan. Nah itu namanya al-masjidiyah, tempat yang memiliki sifat-sifat masjidah, al-masjidiyah. Nah kaum ibu boleh iktikaf di situ bagi wanita, bapak-bapak di masjid. Ini masjid jami, maka ini boleh. Imam Syafi'i mengatakan bagi wanita dan musafir dua yang takifuna fi ayyi makanin sya'a, wanita dan orang yang musafir itu di mana saja dia mau iktikaf boleh. Ya, wanita. Imam Fakhr Razi mengatakan di masjidnya. Kalau musafir kita di perjalanan boleh iktikaf. Malam 21 kita pulang kampung, Surabaya, jauh kan udah iktikaf di dalam masjid. Benar Imam Syafi'i dua kelompok ini boleh, wanita dan musafir yang tadi guna di aji makan yang sah, di mana saja dia mau, di sebuah keluarga. Yang pertama. Yang kedua yang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, di luar Ramadan itu apakah iktikaf itu harus berpuasa? Kalau Ramadan kan otomatis berpuasa. Maka ulama menjadi dua bagian. Kelompok Sayyidina Ali dan beberapa sahabat Nabi mengatakan iktikaf itu siangnya itu berpuasa. Jadi dia mulai masuknya pagi waktu Jumat, dia berdoa, dia sudah berpuasa. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan iktikaf adalah ibadah tertentu, sehingga boleh iktikaf tapi tidak berpuasa. Kalau itu disebutkan oleh As-Sayis bahwa iktikaf yang terafdal itu berpuasa dan iktikaf di luar Ramadan. Ya, tapi kalau di dalam Ramadan otomatis itu dua penjelasan tentang iktikaf.
asy-syaitani an Aisyah radhiyallahu anha. La ilaha
ومن الذاكرين الله كثيرا بالخير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله بالعبد بالأمور والفرد بالأمور وعلاقة الأمور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يهدي لأنبيائك وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام بالعرض والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وإننا أسرفنا وعلى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآتك الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول مطاع كل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد قدس السبح والحمد لله